Yesus Kristus. Ada mungkin agak akrab juga kepada kita orang yang tunanetra istilahnya ya. Suster-suster kita KCCAD itu di Kerwisata sedang dan tetap mendidik dan menjaga orang-orang tunanetra. Jadi ada kelas 3 SMP yang tunanetra datang kepada pastor. Pastor, saya terus dihina kawan-kawanku. Kau buta, kau tidak melihat. Kalau itu sudah bisa kuterima. Tapi terus mereka katakan, kalau imanmu kuat, pasti bisa kau melihat. Kau buta, kalau imanmu kuat, pasti kau bisa melihat. Bagaimana itu pastor? Apakah imanku tidak kuat? Datang pastor ini, begini aja. Kau kan membawa tongkatmu selalu kalau kau jalan ya. Besok kalau orang itu mengatakan imanmu tidak kuat maka kau buta, kalau imanmu kuat maka kau bisa melihat, pukullah mereka sekuat-kuatnya dan katakan kalau imanmu kuat pasti tidak sakit. Oke, setujulah. Kemudian 2 hari kemudian bertemu dengan pastor itu. Bagaimana? Kau pukul? Pastor, memang mataku buta, tapi hatiku tidak buta. Saya mengingat kata Yesus, jangan membalas dendam. Justru apa yang dikatakan oleh orang mengutuk, kita doakanlah. Jadi pastor yang terpukul, bertobatlah pastor, katanya. Bapak dan Ibu sekalian, memang kebutaan, pada apalagi kalau sekarang ya, orang tunanetra bisanya hidup, malahan bisa sukses. Banyak sekali di jalan-jalan kan tunanetra, kusut atau terapi ini dan orang senang ya karena mereka betul mempunyai, malahan banyak orang tunanetra yang menjadi sarjana. Mahasiswa aku dulu ada 2 yang menjadi sastra Inggris, sangat pandai, malahan bisa mengajar karena sudah ada juga huruf braille itu ya. Jadi kalau dulu tidak, memang betul-betul kalau dia sudah buta tak ada lagi kemungkinan untuk bekerja dan dia harus diatur sedemikian rupa, dan inilah yang terjadi. Dia dibawa ke pinggir jalan dan hanya tergantung kepada orang. Dia mengemis. Tapi disitulah ketika dia dengar dari Yesus lewat, luar biasa gigihnya dia. Dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Begitu kuat dia mungkin berteriak sampai orang, sini kamu, diam, ribut kali kau. Tapi ketika itu pun dimarahi, dia tidak peduli lagi, ini kesempatanku. Dan akhirnya memang itulah yang menyelamatkan dia dan dia bisa melihat. Dan apa yang terjadi ya? Imanmu telah menyelamatkan dikau. Pada saat itu juga ia melihat dan rupanya mata imannya juga terbuka, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, sebenarnya kebutaan yang di sini yang terjadi secara fisik merupakan juga suatu simbol dari kebutaan iman. Sebenarnya seringnya kita buta, tak melihat perjalanan kita di dalam rencana Allah. Tak melihat apa yang terjadi dalam hidup kita adalah suatu rahmat atau suatu pendampingan Allah. Kita hanya melihat diri kita dan kita buta kepada yang lain. Buta. Ketika orang umpamanya, kita katakan dulu menasehati karena kita kurang pas atau kurang sesuatu, kita buta. Kau kerja kau menasehati, kau pun tak bisa kau mengubah dirimu jadi menasehati orang. Kita hantam. Padahal sebenarnya di situ Yesus anak Daud lewat. Tapi ketika lewat tidak kita abaikan. Atau kalau umpamanya anak-anak kita atau mahasiswa atau siapapun itu sudah mau ujian, sebenarnya Yesus lewat. Belajar kau. Jangan main HP, belajar.
Buta, tak ada kita dengar, wah sedap juga ini, oh. Hasilnya entok, nilai entok. Sebenarnya terus-terusnya Yesus itu ya, lewat dari depan kita Yesus. Tapi teriakan kita rupanya justru mengecewakan. Yesus anak Daud, tak usah kau datang ke sini. Pergilah ke Jeriko. Gak usah lewat dari Setiabudi. Gak usah lewat dari rumah kami. Ngapain lewat dari sini? Nah, inilah seruan-seruan kebutaan. Dan kalau kita memang mempunyai iman yang bisa melihat lepas dari kebutaan, disitulah rupanya kita bisa melihat dengan mata lain, mata iman, bahwa Tuhan kita hadir dalam segala persoalan hidup kita. Dia hadir kapanpun di dalam hidup kita. Tetapi marilah kita seperti si buta ini berteriak kepadanya. Dia ada lewat. Dan dalam Ekaristi juga dengan siaran ini, sebenarnya di situ ada Yesus. Marilah kita, Yesus, kami sekarang kena opung si COVID atau apalah itu kan. Mari kita berteriak, sembuhkanlah, berikanlah, dan dia akan datang. Kalau iman kita betul-betul seperti tadi, tak malu-malu berteriak-teriak, maka akan dikatakan, anakku, melihatlah, lihatlah hidupmu, imanmu menyelamatkan engkau. Amin.